ia tidur. Apabila ada rasa timbul syahwat ia kawin. Begitulah terus menerus bergulir. Ini sifat bahimi, tapi tidak berapa jelek, ya, tidak berapa jelek. Wajar manusia hidup seperti itu. Sehingga apabila kenyang bertenaga untuk kerja untuk mendapatkan nafkah untuk makan dan pakaian, wajar. Ada yang tidak wajar, sifat hatinya, ruhaninya. Fi qulubihim maradun fajadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu yakzibun. Pada rohani, pada hati itu ada bermacam-macam penyakit. Apabila berpenyakit, Allah akan tambah penyakitnya. Dan ketahuilah azab Allah amat pedih. Inilah diri kita, hati atau rohani tadi. Bukan yang dimaksudkan nurani, roh bersiah ya. Rohani kita, diri kita. Kepada Allah dia berlaku riya, dia ujub, dia sombong, dia takbur, rusak hablum minallahnya. Kepada sesama manusia dia hasad, dia khianat, dia iri, dia dengki. Rusak tatanan kemasyarakatan. Kepada diri sendiri dia jahil murakab, dia malas menuntut ilmu, dia malas beramal, tapi dialah yang paling pintar. Sehingga umpama kalau ada orang yang rajin salat, sesekali berbuat salahlah, berbuat dosa. Ini yang tak berilmu, yang tak beramal, wah dialah paling jago. Tengok si Polan tuh sia-sia saja salat tak ketinggalan tiap hari, tapi berbuat salah. Dia tidak merasa salah, seumuran tidak pernah salah. Tidak merasa salah. Kalau ada orang menuntut ilmu seakan-akan dia lebih pintar, itu sesat tuh yang diajarkan Bang Masrif itu. Sesat itu. Kalaupun tidak mengatakan sesat, untuk apa tinggi-tinggi ngaji, penting amalnya. Sementara dia ngaji tidak beramal, dia yang ngomong begitu dia. Ini sifat iblis ya. Inilah yang terbanyak di dalam kalangan manusia. Ini mati kelima-limanya ini. Maunya mati terus rohani dan jasmaninya. Kalau saya jadi Tuhan, saya matikan seketika manusia seperti ini. Supaya tak ada lagi setan gentayangan menggoda manusia. Ya betul tidak? Siapa yang tidak marah kepada yang seperti ini? Sehingga saya dengar salah seorang pendeta Kristen dia ceramah, saya ketawa. Setan itu katanya bukan ciptaan Tuhan, bukan ciptaan Allah. Sebab kalau ciptaan Allah dia tidak menentang sama Allah, ketawa saya. Saya pikir-pikir benar. Ya. Saking marahnya dia juga dengan setan. Kalau ciptaan Tuhan katanya tidak mungkin menantang Tuhan. Makanya itu setan itu bukan ciptaan Tuhan. Waduh. Ketawa saya dengar. Jadi artinya apa? Dan kita tidak berpendapat seperti dia, tapi Tuhan mencontohkan. Setan itu tetap ciptaan Tuhan untuk contoh manusia. Artinya, kalau manusia merasa diciptakan Tuhan, jangan seperti setan. Nah itu di dalam Islam. Jadi kalau merasa
diciptakan Tuhan, jangan seperti setan. Supaya tidak seperti setan, hidupkan rasa yang ketiga, rasa nurani, rasa berketuhanan. Hidupkan potensi berketuhanan di dalam diri. Jadi kalau tidak ada rasa berketuhanan ini, la minimal kata Rasul, al-haqiqatu rabbaniyatu anta tubayyazu bainal insin wal hayawan. Jadi hakikat ketuhanan yang ada pada diri manusia itulah yang membedakan manusia dengan hewan. Ingat Bapak Ibu, sifat iblisiah ini jangan dipelihara. Ketika rohani kita mau dimasukkan di dalam jasad, diambil sumpah. Allah mengambil sumpah, ya, dari keturunan anak Adam sejak dari ujung sulbi ayahnya. Artinya apa? Dari alam ruh. Sudah diambil sumpah, perjanjian. Nanti boleh dibaca dalam surah Al-A'raf ayat 172, arafnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya akan bacakan kisah dari awal penciptaan jasad, segala jasad. Ya, penciptaan jasad, segala jasad. Roh ditanya oleh Allah, inginkah punya jasad? Ingin. Kata Allah, carilah yang cocok untuk jasadmu. Kalau kira-kira laki-laki disuruh kawin, ingin kawin, carilah yang cocok istri. Jadi sama, syaratnya 5 perkara. Rukun nikah itu juga kan 5. Pertama laki-laki, kedua wanita, ketiga wali, keempat ijab kabul, kelima saksi. Jadi setelah ada syarat ini baru adakan perjanjian. Roh mau masuk ke dalam jasad, begitu juga. Ada 5 perkara juga. Makanya itu menjadi rukun Islam. Jadi apabila kelima perkara ini ditinggalkan, maka kafirlah manusia. Ya, kafirlah manusia. Artinya, arti kafir itu mengingkari perjanjiannya. Saya ambil kisah singkat. Ketika roh disuruh memilih, yang pertama, roh terperdaya dengan suatu keindahan, yaitu cahaya api. Maka ia datang kepada api. Api berkata, akulah yang paling kuat, siapapun tidak akan bisa mendekati aku, akan terbakar. Tapi pada roh itu ada roh kudusiah. Roh kudusiah membisiki kepada roh rohani. Katakan kepada api, ada yang lebih kuat daripada engkau, yaitu angin. Jadi kata roh Allah, kata roh kudusiah tadi itu tidak cocok untuk jasadmu. Kalau enggak dulu kita berjasadkan api seperti jin. Untung Allah melarang. Karena waktu itu api itu sombong. Kata api, mana yang lebih kuat dari saya? Angin. Api pun datang kepada angin. Benar, api tidak mampu membakar angin. Akhirnya api tunduk kepada angin. Nah ini kan sifat salat nanti ini. Berdiri api, rukuk angin, sujud air, duduk. Kemudian angin berkata, aku yang lebih kuat. Allah bisikkan kepada roh, katakan kepada angin yang lebih kuat air. Jadi api dengan angin telah bergabung datang kepada air. Ada 2 kekuatan yang mau mengalahkan air. Benar, angin tidak bisa menerbangkan air, api tidak bisa